Kamu pernah disakiti oleh orang yang paling kamu percaya? Atau diremehkan? Cuma karena kamu seorang ibu rumah tangga? Kalau iya, kamu gak sendirian. Di channel Bunda Bercerita, setiap kisah yang kami hadirkan bukan sekadar cerita, tapi potongan kehidupan yang mungkin sedang kamu alami sekarang. Setiap air mata yang jatuh, setiap pengkhianatan, setiap perjuangan seorang perempuan dalam rumah tangga, semuanya nyata. Sebelum kita mulai ceritanya, tulis di komentar. Kamu nonton dari kota mana? Bunda mau tahu, dari mana saja para pejuang hati sedang mendengarkan cerita ini. Dan sekarang, duduk yang tenang. Cerita ini mungkin akan menyentuh luka yang pernah kamu sembunyikan. Pagi itu, dapur di rumah kontrakan kecil kami di Sleman masih berantakan. Aku baru saja menyelesaikan menyusui Raka yang rewel sejak subuh. Tubuhku lelah, mata sembab karena kurang tidur. Tapi sebelum sempat menarik napas panjang, suara pintu dibanting membuat jantungku melompat. Dimas berdiri di ambang pintu. Wajahnya muram, napasnya berat. Rumah kayak kapal pecah. Kamu tuh kerjaannya cuma makan, tidur, urus anak. Gak ada hasilnya. Hatiku seperti diremas. Kata-kata itu menancap lebih tajam dari pisau. Aku menatapnya, ingin menjelaskan bahwa aku baru selesai mencuci, baru selesai menenangkan Raka yang terus menangis karena demam. Tapi suaraku tertelan oleh egonya yang meluap-luap. Baginya, aku hanyalah beban. Seorang perempuan tak bergaji yang tak pantas dihargai. Saat ia kembali membanting pintu kamar, meninggalkan rumah tanpa sarapan, aku terduduk di lantai. Air mataku jatuh, bukan karena marah, tapi karena aku mulai percaya bahwa aku memang tak berguna. Namun jauh di dalam hatiku, ada suara kecil yang berbisik. Sekar, kamu harus bangkit. Jangan terus diam dan mengalah. Aku ingat betul siang itu. Kami berkumpul di rumah mertuaku di Bantul. Udara terasa pengap, meski jendela terbuka lebar. Di ruang tengah, aku duduk bersila sambil memangku Raka yang tertidur pulas. Tapi bukan suara angin yang menyusup ke telingaku, melainkan cibiran yang seolah ditujukan untuk menelanjangiku di depan semua orang. Kalau semua istri kayak Sekar, suami mana yang gak stres? Kerja banting tulang, pulang-pulang cuma disambut cucian piring, kata iparku, sambil tertawa. Ibunya, mertuaku, menimpali. Perempuan zaman sekarang mestinya bisa bantu suami. Jangan cuma nunggu dikasih uang. Mereka mengucapkannya seolah aku tak ada di situ. Tapi aku mendengar semuanya. Aku menunduk, pura-pura membetulkan selimut Raka, menahan perih yang mencuat dari dada. Dimas hanya diam. Tak satu kata pun keluar darinya untuk membelaku. Saat itu, aku benar-benar merasa asing di antara keluarga yang mestinya menerima. Tak ada pelukan. Tak ada pengertian. Hanya tatapan menghakimi yang terus mengikis harga diriku sebagai istri, sebagai ibu. Aku pulang hari itu dengan hati yang remuk. Tapi di balik diamku, mulai tumbuh rasa. Rasa bahwa aku harus membuktikan bahwa aku bukan beban, aku hanya belum diberi ruang untuk berkembang. Malam itu, rumah sudah sunyi. Dimas belum pulang. Lampu ruang tengahku redupkan. Hanya cahaya dari dapur yang masih menyala. Aku duduk di sudut ruang, di antara tumpukan cucian yang belum sempat kulipat. Sendirian atau setidaknya kupikir begitu. Tangisku pecah perlahan. Bukan yang keras, tapi yang diam, yang menyayat tanpa suara. Tangis yang keluar bukan dari mata, tapi dari jiwa yang kelelahan. Aku memeluk lututku, mencoba menenangkan detak jantung yang berdebar penuh luka. Aku gak berguna ya, Kak? Bisikku lirih. Meski Raka yang kupanggil itu belum bisa bicara. Dan saat aku mengangkat wajahku, di sana, Raka berdiri di ambang pintu kamar. Matanya yang bulat menatapku lama, bingung, polos, lalu berlari kecil menghampiri, memelukku tanpa kata. Pelukan kecil itu membuat tubuhku gemetar. Diamlah,
Anak sekecil itu melihat ibunya menangis, bukan karena luka luar, tapi karena tak dianggap di rumahnya sendiri. Aku mencium ubun-ubunnya, menahan air mata agar tak membasahi pipinya. Maaf ya, nak. Hanya itu yang bisa kuucap. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya aku sadar, aku harus kuat. Kalau bukan untuk diriku sendiri, maka untuk anakku. Karena dia butuh ibu yang tak hanya ada, tapi juga tegar. Belakangan ini, waktu seperti mengulang pola yang sama. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku masih menunggu, duduk di tepi ranjang sambil memandangi layar ponsel yang tak menunjukkan notifikasi apapun. Dimas belum pulang. Lagi, semenjak kejadian di rumah mertuaku, sikapnya berubah. Bukan hanya dingin tapi juga jauh. Seolah aku tak lagi ada di dunianya. Kalau dulu ia pulang membawa cerita, kini ia hanya membawa aroma parfum asing dan raut wajah yang enggan disentuh. Mas, makanannya sudah kuhangatkan. Kataku pelan saat pintu akhirnya terbuka. Tak ada sahutan. Hanya derap langkah cepat menuju kamar mandi. Lalu sunyi. Sunyi yang menyesakkan. Karena bukan hanya tubuhnya yang menjauh, tapi juga hatinya. Aku mencoba bicara, menceritakan perkembangan Raka hari ini, tentang gigi barunya yang mulai tumbuh. Tapi kalimatku selalu patah di tengah. Ia hanya menjawab dengan anggukan dingin, atau lebih sering diam total. Bukan pertengkaran yang paling menyakitkan, tapi ketidakpedulian. Di malam keempat pulangnya larut, aku tak lagi menunggunya. Aku memeluk Raka lebih erat, dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Aku sedang hidup dengan orang asing, di rumah yang dulunya kusebut tempat pulang. Pagi itu, saat sedang merapikan meja kerja Dimas di kamar, aku menemukan sebuah map lusuh yang diselipkan di bawah tumpukan buku. Sesuatu dalam diriku mendorong untuk membukanya, dan saat kulihat isinya, tubuhku langsung gemetar. Tumpukan surat tagihan, pinjaman online, kredit macet. Jumlah totalnya membuat dadaku sesak. Ratusan juta. Di sana, tertulis jelas nama Dimas sebagai penanggung jawab. Satu persatu kususun lembarannya di atas kasur. Berharap mungkin aku salah baca. Tapi tak ada kesalahan. Semuanya nyata. Saat Dimas pulang sore harinya, aku menatapnya, bukan dengan marah, tapi penuh tanya. Mas, ini apa? Dia menatap lembaran-lembaran itu sejenak, lalu menarik napas panjang, seperti orang yang tak punya tenaga lagi untuk berbohong. Ya, itu utangku. Aku butuh dana buat investasi. Tapi gak jalan. Aku mencoba menahan diri. Kenapa gak cerita? Dimas justru mendengus. Cerita buat apa? Kamu juga gak bisa bantu. Cuma ibu rumah tangga. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada fakta utangnya sendiri. Jadi, di matanya, aku tak hanya tak berguna, tapi juga penyebab beban hidupnya. Aku yang selama ini diam, setia, dan menunggu kini dituduh sebagai alasan kegagalannya. Aku hanya terdiam. Bukan karena tak punya jawaban, tapi karena hatiku benar-benar hancur. Dalam diam itu, satu hal mulai tumbuh. Keinginan untuk membuktikan bahwa aku bisa. Bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri dan anakku. Aku masih ingat hari itu, meski sudah bertahun-tahun berlalu. Hari di mana aku melepas identitasku, bukan karena keinginanku sendiri, tapi karena permintaannya. Kami baru menikah 3 bulan. Aku masih bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor koperasi kecil di daerah Gejayan. Gajinya tak seberapa, tapi ada rasa bangga setiap kali menerima slip gaji. Rasanya, aku berharga. Tapi suatu malam, saat aku sibuk menyetrika seragam kerja, Dimas duduk di sofa dengan wajah serius. Kamu berhenti kerja aja. Ya, katanya tanpa prolog. Ngurus rumah. Ngurus aku. Biar fokus. Lagi pula, gak enak dilihat orang. Istri kerja, suami kerja. Gengsi.
Aku sempat mengerutkan kening. Tapi Mas, aku suka kerja. Lagian gajiku bisa bantu. Belum sempat aku selesai bicara, dia sudah memotong. Gajimu kecil, Sekar. Nanti aku cukupin semuanya. Kamu tinggal di rumah aja. Jadi istri yang baik. Udah. Waktu itu, aku diam. Antara mencintai dan ingin menjaga keharmonisan. Aku mengiyakan. Aku menyerahkan surat pengunduran diri keesokan harinya, dengan senyum palsu dan hati yang belum siap. Sekarang, disinilah aku. Bertahun-tahun kemudian, dicap sebagai beban oleh orang yang dulu memintaku berhenti jadi perempuan mandiri. Ironi itu menusuk seperti belati. Dan untuk pertama kalinya, aku menyesal telah menurunkan diriku demi cinta yang ternyata tak pernah melihat nilainya. Dulu, hidup kami sederhana tapi penuh tawa. Di rumah kontrakan mungil dengan dinding yang mulai mengelupas. Aku dan Dimas berbagi canda di sela sempitnya dapur. Tak ada AC, tak ada sofa empuk. Tapi ada cinta. Atau setidaknya aku percaya begitu. Kami saling menyemangati. Dimas sering pulang dengan bungkusan gorengan favoritku. Dan aku selalu menunggu di ambang pintu dengan senyum. Kami saling melengkapi, seperti dua sisi mata uang yang saling percaya. Tapi semuanya mulai berubah, sejak Dimas diangkat jadi manajer pemasaran di kantornya. Dia pulang membawa jas baru, sepatu mengkilap, dan cara bicara yang berbeda. Lebih tegas, tapi juga lebih dingin. Lebih percaya diri, tapi juga lebih menjauh dariku. Awalnya aku bangga. Kupikir pencapaian Dimas adalah keberhasilan kami berdua. Tapi hari demi hari, dia mulai melihatku dengan cara yang berbeda. Seolah aku tak lagi setara. Saya ini sekarang punya tanggung jawab besar. Gak bisa terus-menerus mikirin hal-hal remeh. Ucapnya suatu malam saat aku menanyakan kenapa dia tak pernah ikut menidurkan Raka lagi. Hal-hal remeh. Baginya, mengurus rumah dan anak adalah remeh. Dan aku, yang dulu dia minta untuk tinggal di rumah, kini dianggap hanya bayangan yang mengganggu fokusnya. Aku mulai kehilangan suamiku, bukan karena dia pergi, tapi karena dia menjadi orang lain yang tak lagi menoleh ke arahku. Belakangan ini, nama-nama baru mulai sering keluar dari mulut Dimas. Mbak Indah, Pak Ferry, Bu Lala, semua rekan kerjanya di kantor baru yang katanya elit. Kantor tempat orang-orang berdasi rapi, dengan mobil mengilap dan cara bicara yang dibuat-buat. Awalnya, aku hanya mendengar, tapi lama-kelamaan, aku mulai merasa tersingkir dalam ceritanya sendiri. Di kantor, semua istri manajer itu cantik-cantik, set, dandan, ngerti tren, bisa ngobrol sama bos. Kamu tuh, ya gini-gini aja. Katanya suatu malam sambil melirikku dari atas ke bawah. Waktu itu aku hanya mengenakan daster. Rambut digelung asal karena baru menidurkan Raka yang sedang demam. Mataku sembab. Hatiku lebih parah. Mas, aku bukan boneka etalase, kataku pelan. Tapi Dimas malah tertawa kecil. Meremehkan. Aku gak minta kamu jadi boneka. Cuma jangan bikin aku malu aja kalau dikenalin. Malu. Itu kata yang paling menyakitkan. Aku, yang dulu dipanggil perempuan terbaik dalam hidupnya, kini jadi aib yang ingin dia sembunyikan. Hari-hari berikutnya, dia makin sering keluar dengan alasan dinas, datang dengan aroma parfum wanita, dan pulang tanpa satu kata. Aku tidur sendirian, bangun sendirian, menangis sendirian, tapi tetap berdiri, demi anakku. Demi warasku sendiri. Karena di balik diamku, aku sedang mempersiapkan satu hal. Sore itu hujan turun pelan, membasahi jendela dapur yang kusam. Raka tertidur setelah seharian rewel karena flu. Aku duduk di meja makan, menatap kosong pada sebuah loyang kecil yang belum dipakai. Hadiah dari almarhumah ibu, yang dulu kubawa saat pindah ke rumah ini. Tanganku refleks mengusap permukaan loyang itu. Dan tanpa sadar air mata jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena rindu pada diriku sendiri.
Dulu, sebelum menikah, aku punya mimpi sederhana. Ingin buka usaha kue rumahan. Aku suka aroma mentega, wangi coklat leleh, suara oven yang berderak hangat. Dulu aku suka membuat nastar dan bolu kukus setiap akhir pekan. Tetanggaku sering memesan, dan ada senyum di hatiku setiap mereka memuji. Tapi setelah menikah, mimpiku disimpan dalam kardus, bersamaan dengan surat pengunduran diri dan sepatu kerja yang tak pernah kupakai lagi. Semuanya kutinggalkan, demi jadi istri baik, versi Dimas. Hari itu, sambil menatap loyang tua itu, aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku harus terus begini? Menunggu, menerima, dan dilupakan. Suara di dalam hatiku menjawab pelan tapi pasti. Enggak. Kamu masih bisa. Kamu masih layak. Dan kamu masih hidup. Malam itu, aku mengambil buku catatan lama yang dulu kugunakan untuk mencatat resep. Debunya tebal, tapi mimpiku masih utuh di sana. Subuh itu, saat rumah masih gelap dan Dimas belum bangun, aku berdiri di dapur dengan tangan gemetar, tapi hati mantap. Hari pertama aku kembali menghidupkan mimpi yang lama tertidur. Di atas meja, adonan bolu kukus telah siap. Wangi pandan mulai memenuhi udara. Aku bekerja dalam diam, menakar, mengocok, mengukus. Semua kulakukan sambil menahan napas agar tak membangunkan siapapun. Khususnya Dimas. Aku tahu dia tak akan setuju. Dalam pikirannya, aku hanyalah ibu rumah tangga yang tak perlu macam-macam. Tapi aku tak bisa diam lebih lama. Bukan hanya karena luka, tapi karena aku ingin hidup lagi. Siangnya, saat Dimas pergi bekerja dan Raka tidur siang, aku memotret hasil kuenya dengan kamera HP tua. Aku buka akun media sosial baru dengan nama samaran Dapur Sekar. Caption pertamaku sederhana. Bolu kukus homemade, tekstur lembut, tanpa pengawet. Bisa cot area Jogja. Bismillah. Semoga rezeki kecil ini berkah orang dengan tangan terlipat. Hatiku berdebar saat menekan tombol posting. Tak ada yang istimewa. Tak ada yang langsung viral. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa berarti untuk diriku sendiri. Sore harinya, satu pesan masuk. Pesanan kecil dari seorang mahasiswa kosan dekat kampus. Aku tersenyum kecil. Satu kotak bolu, Rp15.000. Tapi nilainya jauh lebih dari itu. Ini bukan soal uang. Ini soal harga diriku yang perlahan kutata kembali. Aku pulang dari mengantar pesanan sore itu dengan langkah ringan. Senyum kecil tak bisa kusembunyikan. 3 kotak bolu kukus habis. 3 pelanggan baru bilang enak. Aku menyimpan uang 2 lembar 10 ribuan di dompet dengan rasa bangga yang tak bisa dijelaskan. Tapi semua rasa itu seketika runtuh saat aku masuk ke rumah. Dan menemukan Dimas berdiri di ruang tamu. Wajahnya gelap, ponsel di tangan. Apa ini, Sekar? Kamu jualan kue? Online pula? Di post segala. Suara itu tajam. Nadanya seolah aku baru mencoreng nama baik keluarga. Aku berusaha tenang. Aku cuma coba bantu sedikit-sedikit. Buat tambahan uang jajan Raka. Mas. Tapi dia malah mendengus keras. Kamu malu-maluin aku. Sekar. Istri manajer. Jualan bolu keliling. Temen-temenku bisa lihat itu. Kamu pikir aku gak punya harga diri? Kata-katanya membentur dadaku seperti batu besar. Tanganku gemetar. Tapi aku mencoba berdiri tegak. Tapi mas, aku cuma ingin bantu. Aku cuma ingin berbuat sesuatu. Gak usah sok kuat. Kamu tuh cuma ibu rumah tangga. Gak ngerti dunia luar. Udah, hentikan. Fokus ngurus rumah. Titik. Dan seperti itu saja, semangatku diremukan dalam sekejap. Malam itu, aku menangis tanpa suara di kamar mandi. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari tangisku kali ini. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku tahu. Aku tak akan menyerah. Dia boleh melarang.
Boleh mencemooh, tapi aku sudah mengambil langkah pertama. Dan aku tidak akan mundur lagi. Sejak malam itu, Dimas tak lagi membahas soal jualan kueku. Mungkin dia mengira aku sudah berhenti. Tapi tidak, aku hanya berhenti membahasnya. Usahaku tetap berjalan, diam-diam. Setiap pagi, aku bangun lebih awal. Mengaduk adonan sebelum matahari terbit. Menata pesanan dalam kotak-kotak kecil. Lalu menitipkannya ke tukang sayur langganan yang bersedia membantu mengantarkan. Aku menyamarkan label usahaku, tak menaruh nama terang-terangan. Tapi dari mulut ke mulut, dari story WhatsApp satu ke yang lain, nama dapur Sekar mulai dikenal. Pesanan bertambah, kadang 2 kotak, kadang 5. Di akhir minggu, aku menghitung, dan untuk pertama kalinya, aku bisa membeli susu formula Raka tanpa harus minta uang dari Dimas. Ada rasa haru yang tak bisa kuungkapkan. Bukan soal uang, tapi soal harga diri. Di sela-sela kesibukan rumah tangga, aku menemukan napas baru. Setiap loyang yang keluar dari dapur kecilku adalah bukti. Aku masih berguna. Dimas masih bersikap dingin. Kadang tak pulang. Tapi aku sudah berhenti berharap. Fokusku bukan lagi padanya. Fokusku adalah Raka. Dan diriku sendiri. Di balik daster lusuh dan dapur sempit, aku mulai menata ulang hidupku. Sedikit demi sedikit. Hari demi hari. Dan yang paling mengejutkan, aku mulai bahagia. Pesanan semakin ramai. Bahkan ada yang datang dari luar kota. Lewat kenalan temanku yang pernah mencicipi kue bolu kukus buatanku. Aku mulai bereksperimen, menambah varian rasa, keju, coklat, bahkan kopi. Komentar pelanggan membanjiri inbox. Lembut banget, Bu. Kangen rasa rumahan kayak gini. Besok bisa order lagi 10 kotak, ya. Ada rasa syukur setiap kali membaca satu persatu. Tapi rasa itu tak bertahan lama. Dimas mulai berubah. Lebih buruk dari sebelumnya. Dari mana uang buat belanja bahan ini? Tanyanya dengan nada menyelidik suatu malam. Dari hasil jualan. Mas. Jawabku pelan. Dia mendekat. Menatap tajam. Jualan apa lagi kamu? Udah aku bilang berhenti. Aku diam. Menunduk. Tapi tak bergeming. Sejak itu, Dimas semakin sering marah tanpa sebab. Pulang dengan emosi, membanting barang, mencaci tanpa suara yang ditahan. Rumah ini mulai terasa seperti medan perang. Aku tahu, ini bukan hanya soal jualanku. Ini tentang egonya. Tentang kenyataan bahwa aku, yang dulu dia remehkan, kini perlahan menemukan pijakan sendiri. Dan bagi laki-laki seperti Dimas, perempuan yang bangkit adalah ancaman. Tapi aku tak bisa kembali ke titik nol. Terlalu jauh aku melangkah untuk berhenti hanya karena kemarahannya. Jika dia makin keras, aku akan jadi lebih kuat. Bukan untuk melawan, tapi untuk bertahan dan menang. Selama ini aku hanya menebak-nebak. Bau parfum asing di bajunya. Seringnya pulang lewat tengah malam. Ponsel yang tak pernah lepas dari genggaman. Tapi aku selalu mencoba menepis prasangka. Mungkin cuma capek kerja. Mungkin benar-benar lembur. Mungkin cuma paranoid. Sampai akhirnya, pagi itu datang. Aku sedang membersihkan meja ketika ponsel Dimas tertinggal di ruang tamu. Layarnya menyala. Sebuah notifikasi muncul. Sayang, jangan lupa makan siang. Aku udah titip ke resepsionis. Ya, tanda ciuman Clara. Clara, nama yang sering ia sebut sebagai teman kerja paling cerewet. Tanganku dingin. Napasku tercekat. Tapi aku buka. Jemariku gemetar. Tapi aku terus menggulir isi pesan. Foto mereka berdua di mobil. Selfie. Rekaman suara Clara mengeluh kangen. Dan Dimas membalas dengan kata-kata yang tak pernah lagi ia ucapkan padaku. Sakitnya bukan seperti ditampar, tapi seperti dilubangi pelan-pelan, dalam dan hening.
Bukan hanya dikhianati, tapi dikalahkan dalam diam. Aku duduk di lantai, menggenggam ponsel itu erat, tapi tak menangis. Entah kenapa, air mataku kering. Yang tersisa hanya perasaan hancur, yang perlahan berubah menjadi satu hal. Kalau selama ini aku bertahan demi rumah tangga, sekarang aku bertahan demi harga diriku sendiri. Dimas boleh jatuh dalam pengkhianatan, tapi aku sedang naik menuju pembebasan. Dan di titik itu, aku bersumpah dalam hati. Aku akan keluar dari luka ini, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Malam itu, aku tak berkata apapun, tak menanyakan kemana Dimas pergi. Tak lagi bertanya kenapa pulangnya lewat tengah malam. Tak lagi mencoba menghangatkan makanan yang selalu dibiarkannya dingin. Aku hanya menyiapkan satu hal, koper kecil berisi pakaian dan beberapa baju Raka. Bukan untuk kabur, tapi untuk pindah ke kamar belakang. Kamar bekas gudang itu kecil dan pengap. Tapi malam itu, rasanya seperti ruang bernapas. Ruang merdeka. Aku tak lagi tidur di ranjang yang penuh kemunafikan. Tak lagi memaksakan diri berperan sebagai istri yang dicintai, karena nyatanya, aku hanyalah pelengkap yang tak dianggap. Dimas tak protes, bahkan tak bertanya. Mungkin baginya, ini justru mempermudah. Sejak hari itu, aku hidup dalam rumah yang sama, tapi seperti orang asing. Kami hanya berbicara jika soal Raka. Selebihnya, diam. Dingin. Tapi justru dalam dinginnya jarak, aku menemukan bara kecil dalam diriku. Aku mulai fokus ke dapur, menyusun ulang resep, mencatat pengeluaran, mengatur pesanan. Bahkan, aku sempat ikut kelas online singkat tentang pengemasan produk rumahan. Raka jadi alasan dan semangat. Tiap kali dia tersenyum melihatku membawa pulang uang receh dari pelanggan, hatiku menghangat. Malam-malamku bukan lagi untuk menangisi nasib, tapi untuk merancang masa depan. Aku tak butuh cinta palsu. Aku butuh hidup yang layak, untukku, dan untuk anakku. Pagi itu, rumah mendadak sunyi. Dimas tak berangkat kerja seperti biasa. Ia hanya duduk di ruang tamu, masih memakai baju kantor yang semalam tak sempat diganti. Matanya kosong. Tangan menggenggam ponsel dengan wajah pucat. Aku tak bertanya, tapi tak butuh waktu lama untuk tahu apa yang terjadi. Sore harinya, berita itu sampai padaku, lewat grup ibu-ibu komplek yang ternyata lebih cepat dari koran manapun. Karyawan PT Mataram Logistik dipecat karena manipulasi laporan keuangan. Namanya disebut jelas. Dimas. Kupandangi wajahnya dari kejauhan. Dulu, aku pernah mencintainya sedalam samudra. Tapi sekarang, yang tersisa hanya rasa asing. Dia tersandung oleh tangannya sendiri. Bukan karena nasib, tapi karena serakah. Dan seperti tak cukup, malam itu terdengar suara pecahan gelas. Dimas membanting ponselnya. Dia pergi, teriaknya. Clara ninggalin aku. Dia blok semua kontakku. Aku diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutku. Dulu, mungkin aku akan merasa kasihan. Mungkin aku akan mencoba menghibur. Tapi kini, hanya ada sunyi di dada. Sunyi yang tenang. Di tengah kehancuran yang ia buat sendiri, aku justru berdiri makin tegak. Ia kehilangan pekerjaannya. Kehilangan simpanannya. Kehilangan wajah di mata rekan-rekannya. Sementara aku, yang dulu ia anggap beban, sedang bersiap untuk mengisi formulir pendaftaran bazar UMKM pertamaku. Kami memang masih tinggal di bawah atap yang sama, tapi hidup kami telah berjalan ke arah yang sangat berbeda. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar seperti mengguncang atap rumah yang sudah mulai rapuh. Di balik suara angin dan rintik air, kudengar derit pintu terbuka. Dimas masuk dengan langkah gontai. Bajunya basah, matanya sembab, dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, wajah itu tampak kalah. Aku tetap duduk di meja makan,
memotong label untuk kemasan kue. Tak buru-buru berdiri, tak mencoba bertanya. Tapi dia mendekat, duduk di hadapanku. Sekar? Suaranya nyaris tak terdengar, bergetar. Aku butuh bantuan. Ia menunduk, seperti anak kecil yang ketahuan berbohong. Aku nggak punya uang lagi. Nggak ada yang mau pinjamin. Clara ninggalin aku. Aku cuma punya kamu. Aku menoleh pelan. Menatapnya. Dulu, ucapan seperti ini mungkin akan membuatku luluh. Dulu, aku akan merasa kasihan, bahkan bersalah. Tapi hari ini, tidak. Aku hanya ingat bagaimana dia menyebutku beban. Bagaimana ia menertawakan usahaku. Bagaimana ia mencaci sambil membusungkan dada. Seolah tak butuh aku dalam hidupnya. Dan sekarang, ketika segalanya runtuh, ia datang bukan membawa penyesalan, tapi permintaan. Aku menarik napas dalam. Tak ada amarah. Tak ada dendam. Mas butuh apa? Tanyaku, datar. Dia tak langsung menjawab. Air matanya mulai menetes. Bayarin dulu utang yang itu. Sekar, aku janji, aku bakal berubah. Janji. Kata yang sama yang pernah ia ucapkan. Dan ia hancurkan sendiri. Aku tak menjawab. Aku hanya berdiri, mengambil satu kotak kue yang sudah rapi, dan berkata pelan. Aku masih harus antar pesanan. Kalau mau numpang makan, silakan. Tapi mulai sekarang, hidup Mas, tanggung jawab Mas. Lalu aku pergi, meninggalkan sosok yang dulu begitu tinggi. Kini terduduk lemah di kursi yang dingin. Hidup memang bisa berputar. Tapi saat nasib jatuh ke tangan sendiri, hanya yang bertahan yang bisa bangkit. Dan malam itu, aku melangkah keluar rumah, bukan dengan rasa kasihan tapi dengan langkah baru yang semakin mantap. Sudah seminggu Dimas berubah jadi bayangan di rumah. Tak lagi berteriak, tak lagi menyuruh-nyuruh. Ia hanya diam, duduk di pojok ruang tamu, memandangi televisi yang tak benar-benar ditonton. Matanya kosong. Duniaku dan dunianya kini benar-benar berbeda. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Ada pesanan besar dari salah satu pelanggan tetap. Ia ingin kuenya dikirim ke acara komunitas, dan diminta membawa brosur usaha. Sebelum berangkat, aku mampir ke kamar depan, menemui Dimas yang masih memeluk bantal di lantai. Mas, suaraku tenang. Aku udah transfer buat nutup utang yang itu. Ia menoleh. Kaget. Aku meletakkan kertas printout dari M-Banking di meja. Angka di sana membuatnya membeku. Puluhan juta rupiah. Persis sesuai utang yang pernah membuatnya gelisah dan ketakutan. Ini, uang dari jualanmu. Suaranya tercekat. Aku hanya mengangguk. Lalu duduk, menghadapnya. Untuk pertama kalinya, kami berbicara sebagai dua orang yang setara. Aku nggak mau lihat anakku tumbuh di rumah yang dipenuhi utang dan kebohongan, ucapku pelan. Dan aku juga nggak mau menanggung rasa malu yang bukan kesalahanku. Ia menunduk, tak sanggup menatap mataku. Sekar, maaf aku. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Mas boleh minta maaf, tapi jangan berharap semuanya kembali seperti dulu. Karena aku bukan perempuan yang sama seperti dulu. Di mata Dimas, kulihat sesuatu yang berbeda. Bukan hanya terkejut, tapi kalah. Ia akhirnya menyadari. Perempuan yang dulu ia rendahkan, kini mampu berdiri jauh lebih tinggi. Dan hari itu, aku melangkah keluar rumah dengan kepala tegak. Bukan karena aku kaya, tapi karena aku akhirnya membuktikan. Aku bisa. Tanpa dia. Dengan usahaku sendiri. Siang itu, rumah terasa seperti berhenti bernapas. Aku duduk di ruang makan, menyusun kwitansi dan catatan order yang makin hari makin padat. Di hadapanku, Dimas menatap dengan wajah tak menentu, antara malu, lega, dan takut. Uangnya. Mas terima. Ucapku sambil menyerahkan amplop coklat berisi tunai dan bukti transfer. Jumlahnya pas.
Cukup untuk melunasi semua utang yang selama ini menghantuinya. Dimas mengulurkan tangan dengan gemetar. Tapi sebelum menyentuh, aku berkata, pelan namun tegas. Tapi ada syarat. Ia menatapku. Tak menjawab. Hanya menunggu. Aku akan bantu bayar utang ini. Tapi setelah itu, Mas nggak punya hak lagi untuk mengatur hidupku. Sekar. Aku akan terus jalankan usahaku. Aku akan tinggal di rumah ini hanya sampai bisa mandiri penuh. Dan Mas tidak akan lagi menginjak harga diriku. Wajah Dimas berubah pucat. Maksudmu, kita cerai? Aku menghela napas. Belum. Tapi aku tidak menutup pintu ke sana. Karena hidup seperti ini, bukan hidup yang layak untuk siapapun, terutama Raka. Sini. Hanya suara kipas angin yang berputar lambat di atas kepala kami. Dimas menunduk. Tak ada bantahan. Tak ada pembelaan. Hanya diam. Karena kali ini, ia tahu. Tak ada lagi kekuasaan yang bisa ia pegang. Bukan karena aku marah. Tapi karena aku sudah cukup lama mengalah. Dan sekarang, aku memilih berdiri. Untuk diriku. Untuk anakku. Aku bangkit. Mengambil map pesanan hari ini, lalu melangkah keluar rumah, meninggalkannya dengan uang dan kenyataan. Yang dulu dianggap tidak berguna, kini jadi satu-satunya harapan. Pagi itu, udara terasa berbeda. Bukan karena musim, tapi karena aku akhirnya bernapas di tempat yang benar-benar kupilih sendiri. Rumah kecil di pinggir kota Malang ini tak mewah. Hanya 2 kamar, 1 dapur mungil, dan halaman sempit yang cukup untuk menjemur pakaian dan menanam cabai. Tapi bagiku, ini istana. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang, akhirnya aku bisa bilang, aku tidak lari. Aku pergi karena sadar. Aku berharga. Aku dan Raka mulai babak baru. Tiap pagi kami meracik adonan, mengepak kue, dan mengantarkan pesanan bersama-sama. Raka selalu ceria. Entah karena tak lagi mendengar pertengkaran, atau karena melihat ibunya kini tersenyum tulus, bukan senyum yang dipaksakan. Usahaku berkembang pesat. Pelanggan bertambah. Komunitas UMKM mulai sering mengundangku untuk jadi pembicara. Dulu aku cuma ibu rumah tangga yang direndahkan. Kini, aku jadi perempuan yang didengar. Ada lelah, tentu. Tapi beda dengan lelah saat dulu terus mengemis cinta yang tak pernah utuh. Kini aku lelah karena bekerja. Karena berjuang. Dan yang paling penting, karena sedang membangun sesuatu, bukan sekadar bertahan. Dimas, kami tak banyak kontak. Hanya sebatas urusan Raka. Ia pernah datang ke rumah ini, berdiri canggung di depan pagar, tapi tak jadi masuk. Mungkin karena tahu. Ia tak lagi punya tempat di sini. Dan aku tak menyesal, bahkan tak marah. Karena dari luka yang ia toreh, tumbuhlah diriku yang sekarang. Seorang perempuan yang dulu dianggap lemah, kini jadi tumpuan. Bagi anaknya, bagi hidupnya, bagi masa depannya. Sore itu langit Malang mendung, tapi hatiku terang. Di meja dapur, tumpukan brosur dan undangan pameran kulipat rapi. Nama usahaku tercetak tebal di bagian atas. Rasa sekar kue rumahan dengan cerita. Raka bermain di teras. Tertawa lepas. Senyumku mengembang. Aku mulai mencintai hari-hari seperti ini. Sederhana, tapi penuh arti. Tapi ketenangan itu terusik saat ponselku berdering. Dimas, awalnya kupikir tak akan kuangkat. Tapi entah kenapa, jemariku bergerak sendiri. Sekar. Suaranya lirih di ujung telepon. Aku pengin ketemu. Bisa. Aku mengiyakan. Bukan karena rindu. Tapi karena aku tahu. Kali ini aku yang pegang kendali. Kami bertemu di sebuah kafe kecil tak jauh dari rumah. Dimas datang dengan wajah lusuh. Rambut tak serapi dulu. Dan tas selempang yang terlihat usang. Tak ada lagi kesombongan.
Hanya sisa-sisa bayangan dari laki-laki yang dulu pernah mengangkat suaranya padaku. Aku udah mikir, Sekar, selama ini aku yang salah. Kamu yang benar. Aku pengin mulai lagi. Dari awal. Sama kamu. Sama Raka. Kata-katanya tak membuat hatiku bergetar. Dulu mungkin aku akan menangis. Berharap dia berubah. Tapi sekarang, aku hanya tersenyum. Mas, aku sudah terbiasa hidup tanpa diatur. Tanpa direndahkan. Hidupku sekarang. Damai. Dan aku belajar mencintai diriku sendiri. Kamu datang saat aku sudah menemukan arahku. Aku nggak mau kembali ke masa lalu hanya karena kamu menyesal. Ia terdiam. Menunduk. Tak bisa menyangkal satupun kata. Aku nggak benci kamu. Lanjutku. Pelan. Tapi aku juga nggak butuh kamu lagi. Di luar. Langit masih abu-abu. Tapi hatiku. Terang. Aku akhirnya menyadari, cinta terbaik bukan yang membuatmu bertahan meski terluka, tapi yang membuatmu berharga, bahkan saat kamu memilih berjalan sendirian. Dan hari itu, aku pulang dengan langkah ringan. Di dalam rumah kecilku, Raka menyambut dengan pelukan hangat. Hidup memang tak selalu adil, tapi kita bisa memilih untuk tidak terus terluka. Pagi itu, aku sedang menata kemasan kue untuk dibawa ke pameran UMKM tingkat provinsi. Rasa haru masih menggantung di dada. Undangan resmi dari Dinas Koperasi dan UKM ada di tanganku, lengkap dengan namaku sebagai narasumber. Aku, yang dulu dianggap tak bisa apa-apa, tiba-tiba, suara motor berhenti di depan pagar. Aku menoleh. Bu Rini, mertua. Wanita yang dulu mencibir setiap langkahku, menyebutku beban, menyuruh anaknya cari istri yang lebih pantas. Wajahnya kini pucat, mata cekung, bahunya merunduk, tak ada lagi nada tinggi, tak ada lagi sorot angkuh. Sekar, suaranya bergetar. Maaf, ibu tahu ibu salah. Aku diam. Raka muncul dari dalam rumah. Lalu berdiri di belakangku, memegang ujung bajuku. Ia tak mengenali neneknya. Saking lamanya tak pernah datang. Ibu butuh bantuan. Lanjutnya. Rumah mau disita. Dimas nggak bisa bantu. Ibu, cuma punya kamu sekarang. Dadaku sesak. Bukan karena kasihan. Tapi karena ingatan kembali. Saat beliau menyebutku perempuan tak tahu diri. Saat beliau bilang aku hanya penumpang di hidup anaknya. Dan kini, ia datang, memohon belas kasihan dari yang dulu ia remehkan. Aku mengajak beliau masuk, menyuguhkan teh hangat. Tapi tak ada air mata di mataku. Tak ada pelukan penuh drama. Hanya satu kalimat yang keluar dengan mantap. Ibu tidak punya saya. Tapi Raka masih punya nenek. Itu saja yang cukup. Dan saya bantu bukan karena dendam hilang, tapi karena saya sudah sembuh. Ia menangis. Aku hanya menatapnya dengan tenang. Karena inilah bedanya. Aku tidak butuh pembuktian lagi. Karena luka-luka itu sudah jadi kekuatan. Dan hari itu, aku kembali menata kue di meja, mengenakan jas kecil bertuliskan, Founder Rasa Sekar. Bukan balas dendam. Tapi kemenangan. Rumah sore itu sunyi. Bu Rini duduk di sofa. Tangannya menggenggam cangkir teh yang kini dingin. Di hadapannya, aku duduk tenang, tanpa rasa takut, tanpa rasa kecil seperti dulu. Raka sudah kutitipkan sebentar ke tetangga, karena ini pembicaraan orang dewasa. Ibu minta maaf. Ucapnya untuk kesekian kalinya. Dulu ibu salah. Ibu terlalu menuruti emosi. Aku mengangguk. Pelan. Saya tahu. Kalau bisa, Sekar bantu cicilan rumah ini. Paling tidak, selamat dari lelang. Aku menatapnya, bukan dengan marah, tapi penuh kesadaran. Lalu aku berdiri, mengambil map berisi laporan keuangan bisnisku, tanda bahwa aku bisa. Bukan lagi perempuan tak berdaya seperti yang dulu mereka cap.
Saya akan bantu, Bu. Karena saya tahu betapa sakitnya kehilangan tempat tinggal. Mata Bu Rini berkaca-kaca. Makasih, Sekar. Tapi ada syarat. Ia tertegun. Saya mau bantu, tapi hanya sebagai Sekar yang sekarang. Yang tidak akan lagi dijadikan tempat pelampiasan. Yang tidak akan lagi dicibir karena pilihan hidupnya. Saya bukan lagi beban. Dan saya tidak akan pernah jadi beban siapapun. Wajahnya memucat. Tapi kali ini, tak ada bantahan. Tak ada pengelakan. Dan kalau ibu datang ke rumah ini, datanglah sebagai keluarga. Bukan penghakim. Aku bangkit, berjalan ke dapur. Lalu kembali membawa amplop coklat. Uang yang cukup untuk menyelamatkan rumah mereka dari lelang. Saya bantu. Tapi bukan karena saya lemah. Tapi karena saya tahu saya kuat. Dan saya tidak ingin mewariskan luka yang sama ke anak saya. Bu Rini hanya bisa menangis. Bukan karena uang itu, tapi karena ia tahu, orang yang dulu ia rendahkan kini jauh lebih tinggi dari yang bisa ia bayangkan. Pagi itu, halaman rumah yang dulu sempit kini dipenuhi tawa. Aroma kue panggang menguar dari dapur yang diperluas. Beberapa ibu-ibu rumah tangga mengenakan celemek bertuliskan rasa Sekar. Sibuk mengepak pesanan, menghias boks, dan sesekali bercanda ringan. Mereka bukan pegawai biasa. Mereka adalah perempuan-perempuan yang dulu pernah merasa tidak berguna, tak dianggap, bahkan nyaris menyerah. Seperti aku dulu. Saat pertama kali menerima satu orderan kue lewat ponsel murah. Saat harus mencetak label pakai printer pinjaman. Saat menjual dalam diam, takut dimarahi suami sendiri. Kini, semuanya berbeda. Karena dari luka yang sama, tumbuh tekad yang serupa. Aku senang kerja di sini, Mbak Sekar. Soalnya ngerasa dihargai. Ucap Bu Sari, seorang ibu 3 anak yang dulu hanya bisa pasrah ditinggal suami merantau. Aku tersenyum. Karena kita tahu rasanya diremehkan, Bu. Makanya kita harus saling angkat. Pameran UMKM minggu lalu membuat namaku dikenal. Tapi bukan itu tujuanku. Tujuanku sederhana, menjadi tangan yang dulu sangat kubutuhkan, untuk perempuan lain yang sedang terjatuh. Kini ada 8 ibu rumah tangga yang bekerja bersamaku. Beberapa di antaranya sedang kulatih membuat resep, mengatur keuangan, bahkan memasarkan lewat media sosial. Bukan sekadar diberi pekerjaan, tapi diajari agar bisa mandiri. Dan hari ini, saat aku melihat mereka tertawa di sela kerja, aku tahu, aku sudah menyalakan sesuatu yang tak bisa dibeli. Harapan. Aku memandangi langit malang yang cerah. Dulu, aku hanya ingin bebas dari rasa sakit. Tapi kini, aku menjadi tempat berpulang bagi banyak perempuan yang dulu juga dianggap tidak punya nilai. Aku bukan hanya selamat. Aku jadi terang. Cahaya lampu kamera menyorot lembut ke wajahku. Tim dokumentasi dari Dinas UMKM memberi aba-aba kecil. Silakan, Bu Sekar. Ceritakan sedikit tentang usaha panjenengan. Aku menarik napas. Di depanku ada kamera. Tapi yang kulihat adalah diriku sendiri, beberapa tahun lalu. Duduk diam di sudut rumah, menangis dalam sunyi, takut meminta tolong, terlalu sering merasa tak cukup baik. Dulu, aku pikir hidupku akan berhenti ketika aku memutuskan jadi ibu rumah tangga. Suaraku pelan, tapi tegas. Aku pikir, aku akan selamanya tergantung, tak bisa berdiri sendiri, tak punya arah. Sesaat aku terdiam, lalu tersenyum, bukan senyum pahit, tapi senyum penuh kebanggaan. Tapi sekarang aku tahu, aku salah. Mataku berkaca, tapi bukan karena sedih, karena akhirnya, aku benar-benar melihat diriku. Aku bukan cuma ibu rumah tangga, aku perempuan kuat, yang pernah jatuh, dihina, disakiti, tapi bangkit. Dan bukan cuma untuk diriku sendiri, tapi untuk banyak perempuan yang dulu merasa tak punya harapan. Suasana hening.
Bahkan kru di belakang kamera ikut terdiam. Terima kasih untuk diriku yang dulu, yang gak menyerah walau digelapkan. Dan untuk perempuan manapun di luar sana, kalau kamu merasa kecil, ingat, kadang, akar yang kuat tumbuh di dalam tanah paling gelap. Lalu aku menoleh ke kamera, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berkata bukan karena ingin dianggap hebat, tapi karena aku sudah pulih. Namaku Sekar. Aku ibu rumah tangga. Dan aku pemimpin dari hidupku sendiri. Lampu kamera padam. Tapi cahaya di dadaku justru menyala paling terang. Tam,